Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan 4 materi dalam C++, yaitu ada percabangan, perulangan, array, dan function. Nah, untuk itu di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu function atau fungsi. Fungsi yaitu suatu blok kode yang melakukan tugas-tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi saat dipanggil dari bagian-bagian lain dalam suatu program. Tujuan pembentukan sebuah fungsi adalah sebagai berikut, yaitu pertama untuk memudahkan dalam pembuatan program, yang kedua menghemat ukuran program. Pemanggilan fungsi juga dapat dilakukan berulang-ulang dengan cara memanggil nama fungsinya. Untuk contohnya di sini langsung aja saya udah membuat programnya, yaitu adalah fungsi penjumlahan dua angka. Nah, di sini saya menggunakan variabel A ditambah variabel B, dan di sini saya menginputkan variabel A-nya itu 5 dan variabel B-nya itu 7. Jadi di sini kita jalankan aja programnya. Nah, maka dia akan menghasilkan 12. Hasil penjumlahan 12 yaitu hasil dari variabel A ditambah variabel B. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada percabangan. Jadi percabangan itu adalah kondisi adalah ekspresi yang akan dievaluasi. Jika kondisi ini true atau benar, statement akan dieksekusi. Jika false atau salah, statement akan diabaikan, tidak dieksekusi. Dan program berlanjut ke instruksi berikutnya. Nah, di sini langsung aja bisa kita praktekkan. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, jadi di sini menggunakan fungsi if else. Nah, dalam program ini saya membuat jika angkanya lebih besar dari 0, maka hasilnya angka positif. Jika angkanya lebih kecil dari 0, dia akan masuk ke fungsi berikutnya, yaitu akan menghasilkan output angka negatif. Oke, di sini bisa kita menjalani aja. Oke, nih di sini kan ada 3 kondisi. Nah, di sini ada angka 0. Angka 0 itu kalau kita nggak memasukkan input apa-apa. Nah, dia akan menghasilkan pengeluaran angka 0. Jadi dia langsung ke sini. Nah, tapi kalau kita memasukkan angka lebih besar dari 0, misalkan 10 gitu. Nah, dia akan masuk ke yang sini nih. Jadi dia akan menghasilkan output angka positif. Nah, untuk masuk ke angka outputan ini kita harus mengeluarkan angka lebih kecil dari 0, misalkan minus 1. Dia akan menghasilkan output angka negatif. Jadi itu tentang percabangan atau if else. Untuk berikutnya di sini itu ada perulangan atau looping. Struktur perulangan looping digunakan untuk mengulangi perintah sebanyak yang diinginkan dengan lebih efisien. Terdapat beberapa perulangan dalam aplikasi C++. Misalnya ada for, ada nested for, goto, ada do while. Nah, di sini saya juga sudah membuat programnya perulangan. Nah, di sini saya menggunakan for. Nah, perintah for yaitu perulangan for digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah perulangan yang telah diketahui. Di sini langsung aja saya praktekkan. Nah, jadi dia langsung mengulang sebanyak 6 kali ya, karena di sini dalam variabel i di sini saya membuat perulangan sebanyak 6 kali, yaitu di sini dari 1 sampai 6. Jadi dia akan menghasilkan perulangan sebanyak 6 kali. Nah, kalau di sini saya ubah misal jadi 8 gitu ya, maka dia akan menghasilkan perulangan sebanyak 8 kali. Ini kalau kita melakukan perulangan menggunakan for. Dan ini integer awal ini adalah mulainya, titik mulainya. Jadi misalkan kalau saya rubah ke 5,
maka dia akan mulai juga dari 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya yaitu di sini ada array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama pula. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertama dimulai dari indeks 0 dan elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Oke, untuk contohnya di sini saya sudah punya contoh array juga. Nah, jadi kita langsung jalan. Nah, di sini ada elemen nilai dari array angka. Nah, jadi itu yang ini nih. Nah, jadi di sini saya menggunakan integer angka 5. Jadi dia menghasilkan 5 output. Dimulai dari elemen ke-0 sampai ke-4 karena dimulainya dari 0. Yaitu di sini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini data yang dia simpan di dalam array-nya. Nah, setelah penggantian nilai elemen kedua. Nah, jadi yang ini nih, setelah penggantian elemen kedua. Di sini menggunakan struktur perulangan juga di dalam array-nya. Jadi dia mengulangi yang ada dari sebelumnya di sini dengan perulangan for dan integer. Di sini dimulai dari 0 dan 5 ya, ini bisa dilihat di sini. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah sudah, jadi materinya hanya 4 untuk yang kita bahas hari ini, yaitu percabangan, perulangan, array, dan function. Itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mungkin saya harap kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih.